Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini saya Satu Ramadhani dari program studi Teknik Geologi angkatan 2021 dengan NIM 210908609. Di sini saya akan memberikan komentar saya dengan perusahaan Tanihub yang bergerak di bidang agrikultur. Sebelumnya kita harus mengenal apa itu Tanihub. Tanihub sendiri merupakan perusahaan dan aplikasi di bidang agrikultur ataupun pertanian di Indonesia. Tanihub sendiri merupakan e-commerce untuk hasil tani yang bertujuan untuk menghubungkan petani dengan berbagai jenis usaha dan end user atau pembeli. Pendiri Tanihub adalah Miftahul Khairi dan Wawan B. Setiawan. Latar belakang didirikannya startup Tanihub ini karena adanya keinginan untuk mensejahterakan sekelompok petani dengan cara membantu memasarkan produk-produknya. Para pendiri juga ingin memotong proses panjang dari produk-produk pertanian ke tangan konsumen sehingga para petani mendapatkan keuntungan yang utuh. Di tengah susahnya terjangan pandemi COVID 2019, pada pandemi yang lalu terjadi kurang lebih 2 tahun terakhir, Tanihub mampu menjadi salah satu perusahaan yang memperoleh perpanjangan pendanaan seri A atau seri A+ yang sebesar 284,6 miliar rupiah dan juga merampungkan dana seri B yang bernilai 942 miliar rupiah. Selain itu, di tahun 2021, Tanihub juga masuk di bidang LinkedIn Top Startups 2021 karena perusahaan ini dinilai mampu bertumbuh dan berhasil menarik investasi serta merekrut pencari kerja dalam masa pandemi COVID-19 ataupun biasa disebut investor. Tanihub sendiri merupakan perusahaan yang memiliki potensi pertumbuhan bisnis yang pesat dan juga menjanjikan. Tidak lama ini, Tanihub juga harus menghadapi urusan hukum lantaran sedang dalam proses penundaan kewajiban pembayaran utang atau disingkat PKPU di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. PKPU ini dilayangkan oleh PT Alfa Suara Konsultan dan Ludwina Emilia Max ke Pengadilan Negeri di PN Jakarta Pusat pada tanggal 9 bulan 12 2022 kemarin dengan nomor perkara 363 garis miring PDT Doksus strip PKPU garis miring 2022 garis miring Pengadilan Negeri Niaga Jakarta Pusat. Kedua pemohon tersebut dalam petitumnya meminta 6 aspek kepada majelis hukum. Yang pertama, PT Alfa Suara Konsultan meminta agar majelis hukum mengabulkan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang atau disingkat PKPU yang diajukan oleh para pemohon terhadap penundaan kewajiban pembayaran utang dengan segala akibat hukumnya. Yang ketiga, menetapkan penundaan kewajiban pembayaran utang atau PKPU sementara terhadap PT Tanihub Indonesia untuk jangka waktu yang paling lama 45 hari sejak diputusnya perkara ini. Yang keempat, meminta majelis hukum untuk menunjuk dan mengangkat hakim pengawas dari lingkungan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Jakarta Pusat untuk mengawasi proses penundaan kewajiban pembayaran utang atau PKPU pada PT Tanihub Indonesia. Dikutip dari petitum kelima, menunjuk dan mengangkat Saudara Muniar Stanggang sebagai kurator dan pengurus terdaftar dan mengangkat Hendro Widodo sebagai kurator dan pengurus terdaftar sebagaimana surat bukti kurator dan pengurus nomor AHU 71AH 0406-2022 tanggal 1 Agustus 2022. Sementara petitum ke-6 memohon meminta majelis hakim membebankan biaya perkara kepada PT Tanihub Indonesia. Joni Widodo, eksekutif teknologi kelas kakap, diketahui telah hengkang dari Tanihub sejak akhir tahun lalu. Dalam laman LinkedIn-nya, ia menyatakan bahwa dirinya mengisi jabatan CEO di Tanihub pada periode Juli-Desember 2022. Selama masa kepemimpinannya, Joni Widodo belum pernah tampil di publik. Pria yang merupakan salah satu tim pendiri OVO ini padahal tahun lalu berpindah ke Tanihub meninggalkan OLX Autogos, perusahaan jual beli mobil bekas yang berasal dari startup yang ia dirikan, yaitu Beli Mobil Gue. CEO Tanihub sebelumnya, Joni Pamitrawineka, kini mengisi kekosongan posisi komisaris independen di Bank Neo Commerce atau BBYB, bank digital yang disokong oleh perusahaan Pentes Kapulaku.
Di sini saya juga mengisi komentar, yaitu kenapa sih Tanihub ini bisa bangkrut. Dan menurut alasan saya yang pertama ini. Yang pertama adalah petani memanen hasil panen 50 kg, namun buyer hanya memilih 20 kg. Akhirnya suplainya terbuang sia-sia karena buyer menginginkan produk grade A, namun petani hanya memiliki hasil panen grade C. Kasus yang kedua, petani memanen hasil panen grade A dengan waktu yang pas dengan buyer, namun petani meminta Rp10.000 per kilogram, sedangkan buyer ingin Rp8.000 per kilogram. Yang ketiga, petani memanen hasil panen grade A dan buyer menginginkan grade A. Namun petani hanya bisa memanen tanamannya yaitu 2 minggu lagi, sedangkan buyer butuhnya 3 hari. Dan dari disinilah keterdapatan ketidakselarasan antara supplier dan buyer. Selanjutnya yang terjadi adalah petani yang awalnya memiliki lahan seluas 10 hektar hanya menanam 4 hektar karena tidak ingin menyia-nyiakan hasil panen. Sisa dari lahan yang tidak digunakan tadi dijual kepada pengusaha. Hal inilah yang membuat para supplier dan pebisnis mengalami penurunan. Pertumbuhan Tanihub saat COVID mengalami perkembangan yang cukup pesat karena mengandalkan bisnis berbasis online yang sangat menguntungkan, dan dana ini diinvestasikan untuk gudang dan untuk secara masif. Tanihub sendiri juga mulai terkena perkara hukum setelah platform P2P lending Tanifan terindikasi gagal membayar investasi senilai 128 miliar investor yang berjumlah 14 miliar rupiah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.